Iya Mbak. Mbak turun satu lagi. Turun aja Mbak. Mbak turun satu lagi. Mbak satu lagi Mbak. Turun satu lagi. Ada zoom boy. Iya Mbak. Turunin gitu. Selamat sore. Diam dong. Duduk diam itu. Foto dulu. Turunin di atas lagi Mbak. Mbak foto dulu Mbak, kanan Mbak foto ya? dulu. Iya, langsung jadi nih. Iya. Iya. Satu lagi Mbak, sini Mbak kiri. Iya, langsung jadi nih. Mbak, bisa dijelasin Mbak terkait pemeriksaan hari ini gimana Mbak? Lancar sih ya. Pemeriksaannya juga seperti biasa karena udah pernah di BAP, jadi ya smooth. Aman. Ada berapa pertanyaan sih Mbak tadi yang diajukan? Totalnya 48 kurang lebih. Itu seputar apa aja Mbak? Seputar peran saya yang ada di film drama manga Putri. Bisa dijelasin nggak Mbak, mungkin perannya seperti apa di film tersebut Mbak? Oke, jadi begini teman-teman. Udah pada nonton filmnya belum? Udah. Belum Mbak, belum. Udah, Mbak. Pasti ada yang lihat cuplikan saya pakai mukena kan? Belum. Ya, nah itu kan juga saya ngambil kerjaan film itu kan karena memang saya pikir, bukan saya pikir ya, skenario yang diberikan kepada Siska saat itu memang berbentuk film religi. Jadi dan kita syutingnya juga di bulan Ramadan dan juga keluar filmnya itu pas Lebaran. Dan film religinya, skenarionya adalah sinopsisnya itu seorang PSK atau pelacur yang bertobat di bulan Ramadan. Jadi kenapa saya ngambil film itu? Karena saya pikir mungkin ada image yang akan saya rubah sedikit dengan saya berperan di film tersebut. Jadi ya udah diambil aja. Tapi ternyata setelah proses syuting itu selesai dan filmnya itu ditayangkan, tapi tidak melalui para talent gitu. Padahal di perjanjian di perjanjian kita para talent itu ada kalau misalnya sebelum ditayangkan itu minta persetujuan para talent dulu, ada yang boleh ditayangkan atau enggak gitu. Jadi tetap adanya persetujuan, tapi dari pihak PH-nya sendiri tidak ada kayak ngomong ini boleh ditayangin, ini perlu diedit atau tidak begitu. Mbak, berarti filmnya ada skenario Mbak? Kalau ada bukan skenario, lebih ke skrip. Ada. Tadi kebetulan Siska bawa barang buktinya itu berupa skrip dan surat perjanjian saya antar pihak. Berarti nggak semua pemain dikasih skrip berarti Mbak? Soalnya ada yang ngaku Saya nggak dapat tidak skrip. tahu untuk judul film-film lain di kelas bintang ya. Tapi untuk Rama Tunggal saya bisa jamin dan pastikan semua peran, semua talent dikasih skrip. Cuma adegan yang viral belakangan ini yang bisa menyeret beberapa nama termasuk saya, itu adegan itu tidak ada di skrip sama sekali karena benar-benar kita para talent dipaksa oleh si produser dan sutradara untuk beradegan dan berdialog seperti kemauan produser tersebut. Mbak, bisa diceritakan Mbak perkenalan Mbak sama produser si I ini gimana awalnya, terus kemudian Dari diajak? Instagram sih ya Mas. Hah? Dari Instagram. Jadi waktu itu si I ini udah lama banget reach out Siska lewat DM tapi nggak pernah Siska respon. Sampai pada akhirnya dikirimin itu sinopsisnya, ternyata sinopsisnya itu tadi film religi, jadi ya udah saya ambil. Dibayar berapa sih Mbak untuk satu episode itu Mbak? Dibayar berapa? Iya, yang lain kan Pengakuannya beda-beda Mbak. Iya betul. Siska dibayar 10 juta. Itu untuk satu film. unsur kekerasan nggak pada saat yang pemaksaan itu? Gak ada sih kalau unsur kekerasan, cuma karena memang dibayarnya sudah di awal dan mau nggak mau kita talent udah dapat perjanjian tanda tangan surat perjanjian dan dia sudah mempertemukan Siska dengan tim legalnya, jadi ya Siska pikir aman, ya sudah, dan ada surat perjanjian legal hukum juga di atas materi juga. Dan untuk soal fee untuk 10 juta itu pun dari pihak mereka tidak menanggung hotel dan tiket pulang pergi Siska dari Jakarta untuk pembuatan film tersebut. Mbak Siska tadi menjelaskan bahwa akan menyampaikan ke awak media bukti-bukti yang disampaikan ke penyidik. Itu Betul. bukti-bukti apa aja Mbak? Kebetulan sudah dibawa oleh penyidik, jadi mohon maaf karena sudah disita oleh penyidik. Salah satunya adalah skrip naskah yang ada di Kramat Tunggak full script, dan kedua itu surat perjanjian. Mbak korban apa enggak Mbak? Kalau merasa dijebak sih tidak ya, bukan dijebak, tapi saya lebih ke dipaksa ketika kita syuting di situ itu
sebenarnya kita mengikuti skrip dan naskah, tapi saat kita syuting tuh dipaksa untuk melakukan adegan-adegan yang tidak ada di skrip atau naskah. Begitu. Gimana sih Mbak perasaannya ketika tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di Oh, awal? saya nggak mau pulang. Saya bisa ditanyakan kepada talent-talent yang lain di Kramatunggak, saya satu-satunya talent yang tidak ingin lanjut syuting saat itu karena dipaksa untuk beradegan di luar skrip. Tapi karena di surat perjanjian dia menyebutkan bahwasanya ketika ada tuntutan hukum nantinya pihak kedua yaitu saya sebagai talent tidak ikut bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab penuh ditanggung oleh pihak pertama, makanya saya percayakan kepada mereka karena yaitu tadi saya diketemukan oleh tim legal atau kuasa hukum dari PH tersebut. Oh, berarti Mbak ini ada kontraknya ya? Beda Bukan kontrak, hanya surat perjanjian selama proses syuting dan 3 hari itu. Adegan yang di luar skrip itu apa, Kak? Adegan yang di luar skrip itu? Pura-pura saja tidak tahu. Coba tebak. Berarti apa? Apa? Mbak, syutingnya di mana Mbak? Di Serengseng tahun berapa? Syutingnya sering-sering kemana ya Mas? Di mana Mbak? Jakarta Selatan. Enggak, saya ingetnya di Pasar Minggu Oh, soalnya. Mbak, Tahun berapa itu, ganti Pak? Mbak korban apa enggak ya? Kenapa Mas? Ganti Mbak ini korban atau enggak? Merasa menjadi korban. Saya hanya merasa merasa menjadi dieksploitasi. korban. Karena gini, Dieksploitasi. setelah adanya film Kramatunggak 1, mereka masih menghubungi saya dan memaksa saya untuk bikin film Kramatunggak Part 2. Tapi saya tidak mau karena hasil dari Kramatunggak 1 aja sudah membuat saya merasa terancam gitu loh. Karena saya sudah pernah menjalani kasus hukum pornografi, jadi mau nggak mau saya harus lebih berhati-hati untuk menerima pekerjaan selanjutnya, betul. Kemudian mereka juga bikin film dengan judul Siska E, tapi nggak ada saya dan bukan saya pemerannya. Itu sudah jelas bahwasanya mereka hanya ingin mengeksploitasi nama Siska E. Begitu. Mbak, tapi Mbak tahu bahwa film itu akan di-upload di web mereka atau gimana? Berarti bisa dikatakan Taunya film itu Tahunya setelah viral di Twitter malah. Oh, berarti bisa dia dikatakan tahu, dia bilangnya film itu akan ditayangkan di mana, Mbak? Ya memang dia bilang di website seperti Netflix, udah gitu aja. Mbak, berarti bisa dikatakan sebelum film ini tayang Mbak nggak nonton hasil akhirnya. Tidak, padahal dalam surat perjanjian ada perjanjian kita harus kayak apa ya namanya review ya, screening kayak sama talent gitu loh. Tapi ternyata enggak, tiba-tiba dimunculin ya udah. Justru Tapi taunya alasan awal untuk kemarin gak gubris DM pertama kali untuk dihubungin tuh kenapa? Karena aku tahu dia dari profil Instagramnya aja poster-poster filmnya sudah banyak talent-talent yang mungkin bisa dibilang kategori talent dewasa ya, dengan talent seksi-seksi gitu. Tapi ternyata setelah dia menawarkan sinopsis dan skenario, sinopsis singkat ceritanya film itu karena religi, jadi aku terima. Gitu teman-teman. Berarti di awal tidak dikatakan film ini. Masih. Mbak, Mbak, dari polisi ya bilang akan dipanggil lagi. Aduh, saya nggak tahu. Pakai. Saya ada slip. berarti terkait bayaran juga yang katanya dibayar 1.500.000. Saya tidak tahu. Mbak kan udah 2 kali nih menghadapi proses hukum Mbak ya. Itu gimana iya. Mbak? Apa yang ingin Mbak sampaikan? Yang ingin saya sampaikan gini, kita masih rawan atau rancu untuk urusan film dewasa dan film porno. Kita saja tidak bisa membedakan mana film dewasa, mana film porno. Benar? Kemudian ada nggak sih yang benar-benar hukum atau undang-undang yang untuk screening film dewasa dan kategori film porno sendiri itu di negara kita seperti apa sih? Jadi yang Mbak main ini film dewasa apa film porno? Film dewasa religi. Film dewasa gitu. Religi. Menurut pengetahuan Siska. Yang saya perankan juga film dewasa religi. Oke. Bukan sepengetahuan karena memang skrip dan narasinya memang seperti itu. Waktu itu proses syutingnya berapa lama Mbak? Seminggu? 3 hari. 3 hari. Berarti artinya sudah tahu bakal ada adegan shoot gitu? Tidak. Dari awal tidak tahu, tidak. Tidak. Ada di skrip nggak ada. Tidak ada di skrip, tidak tahu akan ada adegan shoot atau dewasa. Ya lagi-lagi karena waktu kita mau adegan, misal ada adegan take scene 36, tiba-tiba Pak produser atau sutradara tiba-tiba enggak kita rubah aja nanti begini nanti kamu merangkainya gini. Nah, bentuk maksanya seperti apa, Mbak? Ya dipaksa harus ngikutin skenario dari dia yang otodidak itu. Diancam atau gimana? Diancam sih enggak, karena kita merasa karena uang udah masuk di awal dan karena kita merasa aman karena adanya tanda tangan surat perjanjian dan ketemu sama tim legal mereka, jadi oke. Ada iming-iming nggak sih Mbak yang disampaikan oleh si Iming-iming ada, mereka mau ngasih aku bonus soal apa namanya
apa sih? Komisi promosi. Nominalnya Berapa itu, Mbak? Aku nggak tahu nominalnya berapa, tapi ujungnya cuma dikasih gopek. Jadi nggak usah lah aku promo kan, ya udah. Itu komisi promosi itu dalam rangka apa, Mbak? Aku nggak tahu, mereka cuma ngomongin ini gitu doang. Apa yang dikasih? Iya mungkin aku lupa. Yuk, udah yuk. Enggak sih, kalau tindak lanjut aku sih ya sekarang jalanin hari-hari biasa.